kalau udah hari Minggu ingat ya, kita kan mau ibadah harus hatinya disiapkan, harus juga dalam keadaan segar, bersih, wangi, jadi semangat memuji Tuhan. Nah, siapkan dirinya, siapkan penanya, bukunya, Alkitab, jangan lupa Alkitab. Nah, sudah, jangan lupa duduk yang manis, duduk yang baik. Hari ini tanggal 30 Agustus 2020 kita beribadah dengan tema hidup dengan sopan. Jadi ingat, hidup dengan sopan, apalagi ibadah, jangan cubit-cubitan, nggak boleh. Sudah siap? Mari kita mulai beribadah. Kita siapkan hati kita mulai ibadah kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ikuti baik-baik. Mari kita panggil musik. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, kembali pada pagi ini Tuhan, kami beribadah sekolah minggu masih dari rumah Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih beribadah dari rumah, kiranya Engkau tetap Tuhan penuhkan hati anak-anak sekolah minggu Tuhan dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Tuhan, kami penuh pengharapan Tuhan, supaya kami dapat beribadah lagi Tuhan di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang membantu para peneliti supaya cepat ditemukan vaksin COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti orang-orang yang beriman Tuhan, dari dulu Tuhan mengharapkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan membantu kami, memulihkan kami. Kami ingin rindu beribadah lagi bersama-sama. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Nah, sekarang anak sekolah minggu kita akan lanjut bernyanyi Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Masih ingat lagunya kan? Masih ingat lagunya? Masih. Nah, kita panggil musik. Semangat nyanyikannya. Ayo, berdiri semuanya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Selain tidak boleh bohong, tidak boleh nakal juga. Ya, saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Mari anak-anak sekolah minggu kita bangkit berdiri. Kita tutup mata kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita angkat lagu pujian Anak Sekolah Minggu, dengar-dengarlah. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Ingat lagunya? Ingat Ina. Iya, nyanyi dengan semangat. Kita panggil musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik. Nanti masuk surga, terima upahnya. Titah Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yaitu titah kedua. Mari kita sama-sama mengucapkan titah kedua. 1, 2, ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mari kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan perintahnya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, kita angkat lagu pujian T-A-A-T, taat. Masih ingat lagunya ini? Masih ya. Iya. T-A-A-T, taat. Kita taat, mau seperti Yesus. Kita panggil musik. Adik-adik sekolah minggu, epistel atau ayat hafalan untuk kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian epistel dan ayat hafalan untuk minggu ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat lagu pujian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Masih ingat lagunya? Ingat ya? Nah, kita panggil musik. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa bersama-sama. Aku percaya. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat. Siapkan kidung jemaatnya. Sudah. Nomor 413. Nomor 413. Sudah dapat? Tuhan pimpin anakmu. Kita panggil musik. Musik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, aku berseru kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonanku. Bimbinglah, ajarilah kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Dan firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa berjalan di dalam terang yang daripada Tuhan. Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu yang tertulis dalam surat Apostol Paulus kepada jemaat di Rom, pasalnya yang ke-13 ayatnya 11 sampai dengan 14. Rom pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Adik-adik yang saya sayangi, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Rom menjelaskan dan menghimbau supaya semua orang hidup di dalam kasih, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di dalam khotbah minggu yang lalu telah diterangkan siapakah sebenarnya Yesus. Yesus adalah juru selamat. Untuk itu, orang yang berjalan di dalam terang Yesus sebenarnya sudah selayaknya dan seharusnya melakukan hal-hal yang baik, menuruti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Apostol Paulus juga menjelaskan di dalam firman Tuhan supaya orang-orang Kristen yang ada di Rom benar-benar menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan, supaya melalui penyerahan yang penuh kepada Tuhan, orang Kristen dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Orang Kristen tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat seperti percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Tetapi orang Kristen harus senantiasa melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Itulah himbauan Apostol Paulus kepada jemaat di Rom. Adik-adik yang saya sayangi, firman Tuhan mengajak kita semua supaya adik-adik hidup di dalam terang Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sudah harus berubah dari kehidupan kita yang lama, seperti kehidupan yang sembarangan. Contohnya, sering berkata-kata kotor atau berkata-kata kasar, sering berbohong, iri hati, sombong, dan lain sebagainya. Semuanya itu harus kita tinggalkan dan hidup di dalam kejujuran, kelemah lembutan, mampu menguasai diri, dan tidak iri hati. Tetapi anak-anak Tuhan harus menjadi seorang pemaaf di tengah-tengah kehidupannya. Ketika adik-adik bersama-sama dengan teman-teman, tunjukkanlah apa yang seharusnya yang Tuhan kehendaki. Janganlah kita berbuat jahat kepada teman-teman kita, tetapi berusahalah adik-adik melakukan yang terbaik, mengajak teman-teman untuk melakukan yang baik, mengajak teman-teman berkarya di dalam Tuhan.
Itu hal yang diinginkan Tuhan, yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu bisa bersinar di tengah-tengah kehidupan. Kita diajak supaya kita menjadi lilin kecil di tengah-tengah kehidupan ini. Lilin kecil membawa cahaya, membawa terang, menerangi kegelapan. Itulah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Harus bisa menjadi lilin kecil di tengah-tengah kehidupannya. Harus hormat sama orang tua, harus hormat sama sesama. Dan anak-anak sekolah minggu harus senantiasa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan juga mengajak anak-anak sekolah minggu supaya hidup sopan. Bagaimana anak-anak sekolah minggu hidup sopan di tengah-tengah pergaulan sesama teman-teman, di tengah-tengah keluarga, kepada orang tua, kepada saudara-saudara. Jadi anak-anak sekolah minggu, mari kita belajar untuk membenahi diri supaya kita mampu melakukan hal-hal yang baik, supaya kita bisa hidup sopan di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan sangat senang melihat anak-anak yang baik. Tuhan sangat senang melihat anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, marilah kita hormat sama orang tua kita. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan panjang umur kepada orang tua kita, supaya Tuhan memberikan murah rezeki kepada orang tua kita, dan supaya orang tua kita senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik. Mari anak-anak sekolah minggu, kita tinggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Hiduplah di dalam terang, jadilah lilin kecil. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala berkat kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Engkau membimbing kami, Engkau mengajari kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu senantiasa hidup sopan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan di tengah-tengah masyarakat. Engkau juga menginginkan anak-anak sekolah minggu supaya mampu melakukan hal-hal yang terbaik, supaya senantiasa mampu memegang teguh iman kepercayaannya. Ya Tuhan, lindungilah anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Engkaulah yang senantiasa menuntun mereka, Engkau yang senantiasa membekali mereka, supaya anak-anak sekolah minggu tetap hidup di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripada Engkau, supaya setiap orang tua mampu mengajar, mendidik anak-anak sekolah minggu supaya hidup di dalam nama-Mu. Tuhan, kami tahu kami adalah insan yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.
Amin. Demikian kita sudah mendengarkan khotbah dari Inang Bibel. Katanya kita harus hidup sopan. Dari anak-anak terbiasa sampai dewasa sampai tua bisa hidup sopan. Kalau kita hidup sopan, kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 424. Ya, siapkan. 424. Sudah? Ya. Sudah dapat ya? Yesus menginginkan daku. Kita panggil musiknya. Musik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menerangi kita. Kiranya Tuhan menerangi wajah-Nya kepada kita dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan menganugerahkan kepada kita damai sejahtera. Amin.